Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Junianti Musni, NIM 0627488823260004, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 pada LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi perubahan lingkungan dan submateri keseimbangan lingkungan dan perubahan lingkungan hidup di SMA Negeri 5 Ogan Komering Ulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, baiklah ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Biasa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak? Sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, coba ibu lihat dulu meja dan kursinya sudah rapi belum? Sudah. Nah ya, dirapikan dulu. Mungkin ada sampah di kolong mejanya, di belakang mejanya, dibuang dulu nak. Lihat dulu, di belakang mejanya mungkin ada sampah. Aman, tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kita tidak ada, jadi pelajaran bisa kita mulai ya. Oh, Bu. Anak sampai di hari ini? Ada. Ada tiga, siapa? Arifin. Arifin. Apa keterangan Arifin? Arifin sakit. Terus? Patan sakit. Patan sakit. Siapa lagi? Apa? Ya. Jadi tiga yang tidak masuk hari ini ya. Mudah-mudahan yang anak yang masih sakit cepat sembuh dan yang alfa biar segera sekolah kembali. Amin. Kesepakatan kelas dulu ya. Ya, kesepakatan kelas kita mungkin sama seperti yang minggu lalu. Apa? Kesepakatan kelas kita boleh? Apa ya? Oke ya, berarti boleh menggunakan handphone ketika kalian mencari informasi pada saat diskusi. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingatkan terlebih dahulu ya pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Keseimbangan lingkungan dan faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Nah sekarang Ibu tanya dulu terlebih dahulu kepada kalian, mungkin kalian masih ingat ya, bagaimana lingkungan itu dikatakan seimbang. Oke, siapa yang bisa jawab? Iren silakan. Keseimbangan lingkungan adalah produk pada keadaan di mana semua komponen lingkungan seperti udara, air, tanah, tumbuhan serta hewan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Keseimbangan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena manusia bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keseimbangan ini terganggu, maka akan berdampak pada ketersediaan sumber daya alam. Oke, baik sekali ya jawaban daripada Iren. Lingkungan dapat dikatakan seimbang apabila terdapat keseimbangan dari berbagai elemen seperti tanah, air, udara, dan makhluk hidup lainnya. Namun kerusakan lingkungan dapat terjadi dari berbagai faktor sehingga akan menyebabkan kerusakan lingkungan ataupun perubahan lingkungan. Apa penyebab perubahan lingkungan yang terjadi saat ini? Coba sudah bisa jawab? Oke. Coba silakan Bapak. Penyebab perubahan lingkungan saat ini antara lain aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, limbah industri, dan penebangan hutan secara besar-besaran. Oke, jadi penyebab perubahan lingkungan saat ini antara lain penggunaan bahan bakar fosil, kemudian limbah industri dan lagi tadi penebangan hutan secara besar. Terus kalian jawaban dari
Delva. Terima kasih Delva. Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana perubahan lingkungan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa jawabnya? Ayo silakan Rasya. Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, seperti kualitas udara yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan kita. Oke, jadi yang kita rasakan itu dampaknya adalah kualitas udara yang buruk ya, yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Seperti biasanya ya, kita lakukan pretest terlebih dahulu ya. Iya, Oke, bawa handphonenya. Silakan dibuka handphonenya dan bergabung di quizzes yang nanti Ibu kirimkan kode joinnya. Ya. Baik, Bu. Sudah selesai semua ya? Nah, Ibu akhiri pretest hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran problem-based learning tentang perubahan lingkungan, peserta didik mampu menganalisis dan mengemukakan gagasan terkait dampak dan solusinya terhadap pemecahan masalah perubahan lingkungan. Yang di sini artinya kalian akan menganalisis dan memahami ya dampak perubahan lingkungan dan solusi pencegahan dan penanggulangan perubahan lingkungan itu sendiri. Paham ya? Paham. Oke. Ibu akan menampilkan video tentang permasalahan lingkungan. Sekalian simak ya. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, minyak asam dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di gunung, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan tiga masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Setelah kalian menyimak video tadi, apa yang dapat kalian simak nak? Ayo, silakan jaga. Adanya asap dari pabrik yang menyebabkan polusi udara. Adanya asap pabrik yang menyebabkan polusi udara. Mungkin ada lagi? Silakan Ayu. Pembuangan sampah di sungai yang menyebabkan banjir bandang. Nah, adanya pembuangan sampah di sungai yang menyebabkan banjir bandang. Ayo, silakan. Ada lagi dah? Oke, mungkin dari yang kalian simak itu sudah benar ya. Adanya polusi udara, kemudian
kemudian adanya pembuangan sampah di sungai maupun di tempat yang tidak diperbolehkan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari video tadi. Silakan, Richard. Bagaimana dampak perubahan lingkungan dalam aspek kehidupan? Bagaimana dampak perubahan lingkungan dalam aspek kehidupan? Oke, Bu, itu ya. Bagaimana dampak ya? Dampak perubahan lingkungan terhadap aspek kehidupan. Perubahan lingkungan terhadap aspek kehidupan. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan lingkungan? Untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan lingkungan. Negatif dari perubahan lingkungan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan, Nak. Oke, silakan, Ayu. Apa saja solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan yang terjadi saat ini? Apa saja solusi Untuk mengatasi perubahan lingkungan yang terjadi saat ini? Nah ya, ini ada 3 soal atau 3 pertanyaan dari teman kalian. 3 pertanyaan ini kalian jadikan rumusan masalah. Nanti Ibu bagikan LKPD, kemudian rumusan masalah ini kalian carikan penyelesaian masalahnya. Ya, paham ya? Oke, silakan berbentuk kelompok masing-masing. Oke, anak-anak sudah berbentuk pada kelompok masing-masing? Sudah berbentuk kelompok masing-masing ya? Nah, ini Ibu bagikan LKPD dan bahan ajar. Bahan ajar ini sebagai pendukung kalian untuk mencari informasi. LKPD-nya ini bahan ajarnya. Ya, ini LKPD, ini bahan ajar. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Oke ya? Saya perhatikan dulu. Di LKPD itu ada tahapan langkah-langkah kegiatannya ya. Itu kalian baca dan kalian pahami, dan rumusan masalah yang kamu tulis kalian catat di situ dan carikan permasalahan ini penyelesaian masalahnya ya. Dan nanti ini Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Paham ya? Oke, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu beri waktu 20 menit. Iya, Bu. Ini bahan ajarnya boleh banyak buku ya untuk kalian cari informasi. Kalau menggunakan handphone ini cari informasi. Itu ada 3 pertanyaan atau 3 rumusan masalah. Gimana? Ada yang ditanyakan? Kemudian jadi buat ini, paham ya? Gimana? Sudah cari. Boleh kita handphone ya, kalau misalnya cari informasinya. Nanti bikin PPT-nya ya. Ini bisa ya. Bagaimana sudah untuk ini penyelesaian masalahnya, Nak? Sudah. Siapa yang sudah siap untuk maju presentasi? Dari kelompok? Satu ya. Oke, silakan.
Kalian semua ya untuk presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Tika Karana Depa. Saya Julika Jaya. Saya Restu Fajar Ramadan. Kami akan mempresentasikan materi tentang perubahan lingkungan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 1. Yang pertama, pengertian lingkungan. Lingkungan adalah sekumpulan faktor abiotik dan biotik yang mempengaruhi organisme hidup dan keseimbangan ekosistem. Lingkungan yang tercemar akan mempengaruhi seluruh elemen yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem, sehingga menimbulkan masalah lingkungan alam. Selanjutnya adalah dampak perubahan lingkungan. Yang pertama adalah pemanasan global. Pemanasan global atau global warming merupakan bencana penipisan lapisan ozon yang diakibatkan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Karbon dioksida semakin meningkat karena adanya penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan penggunaan batu bara yang berlebihan. Yang kedua adalah kerusakan hutan. Kerusakan hutan bisa menyebabkan tanah menjadi tandus sehingga akan sulit dipergunakan untuk bercocok tanam. Selain itu, kerusakan hutan bisa memicu terjadinya berbagai macam bencana yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian, baik itu kerugian material maupun non-material. Selanjutnya yang ketiga adalah gangguan kesehatan pada makhluk hidup. Pencemaran lingkungan baik di air dan udara dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada setiap makhluk hidup berupa gangguan pernapasan, penyakit kulit, merusak indera penglihatan, gangguan syaraf, dan gangguan kesehatan lainnya yang mengakibatkan kematian. Selanjutnya adalah upaya pencegahan atau penanggulangan perubahan lingkungan. 1. Hentikan deforestasi hutan. Pencegahan proses deforestasi dapat dilakukan dengan melakukan penerbangan sistem tebang pilih dan penanaman kembali. Sistem tebang pilih dapat tetap menjaga keberlangsungan ekosistem hutan dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Yang kedua adalah menghindari penggunaan plastik. Dapat kita lakukan dengan cara 1. Membawa kantong belanja sendiri, 2. Membawa botol minum atau tumbler, 3. Menggunakan sedotan plastik, tidak menggunakan sedotan plastik, 4. Hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Lalu yang kelima adalah daur ulang sampah plastik. Upaya pencegahan atau penanggulangan, mengurangi penggunaan energi fosil. Dengan menggunakan energi alternatif terbarukan, kita bisa menggunakan energi alternatif terbarukan yang lebih bersih dan ramah lingkungan, seperti energi matahari, angin, air, geotermal, biomasa, hidrogen, dan lain-lain. Energi alternatif terbarukan ini tidak menghasilkan emisi GRK dan tidak habis karena bersumber dari alam. Kita bisa memasangkan panel surya di atap rumah, menggunakan pompa air tenaga surya, menggunakan pompa biogas dari kotoran hewan, dan menggunakan lampu tenaga air dan lain-lain. Oke ya, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke kelompok 1. Mungkin apa dampak dari perubahan lingkungan yang kalian ingin tanyakan, ataupun upaya dari perubahan lingkungan. Baiklah, Chelsea, silakan. Kenapa saya biasa berkata lingkungan ketiga ini banyak apa implikasi jangka panjang dari perubahan lingkungan yang terjadi pada saat ini? Bagi pertanyaan selanjutnya, ayo, silakan. Bagaimana pengaruh perubahan lingkungan pada kesehatan manusia? Baiklah, selanjutnya silakan. Perkenalkan nama saya Sufiana Baraka. Bagaimana kerusakan ekonomi mempengaruhi kehidupan sekeluarga di habitat mereka? Baiklah, beri kami beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan.
dari kalian. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea. Implikasi jangka panjang dari perubahan lingkungan yang terjadi saat ini dapat berupa hilangnya sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia seperti air bersih dan pangan yang cukup. Hal ini dapat memiliki konflik sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa depan. Terima kasih. Baiklah, Pak Chelsea bisa terima jawaban. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Ayu yang akan dijawab oleh Restu Fajar. Sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Ayu. Perubahan lingkungan dapat menyebabkan kesehatan pada manusia seperti polusi udara yang menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit jantung. Apakah jawaban saya bisa terima? Baiklah, saya akan menanggapi jawaban dari Restu. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kesehatan manusia juga terjaga. Ya, benar sekali Ayu. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Nesa yang akan dijawab oleh Olivia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Neka. Perubahan lingkungan memiliki dampak besar bagi kehidupan satwa liar di habitat mereka. Salah satunya yaitu hilangnya habitat alami akibat perubahan iklim. Selain itu, perubahan lingkungan juga mempengaruhi ketersediaan makanan atau sumber daya untuk mereka. Hal itu dapat menyebabkan kelaparan bagi mereka, bahkan kematian untuk satwa liar tersebut. Terima kasih. Baiklah, apakah kami bisa menerima jawaban? Tidak bisa diterima. Baiklah, dari presentasi kami tadi bisa disimpulkan perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia yang dapat berdampak pada perubahan iklim, kerusakan hutan, serta gangguan kesehatan pada makhluk hidup. Untuk mencegahnya, kita dapat melakukan menghindari penggunaan plastik, mengurangi penggunaan energi fosil, serta menghentikan aktivitas deforestasi hutan. Sekian presentasi dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali dari penampilan presentasi menurut aku. Kalian mungkin sudah sedikit paham ya tentang perubahan lingkungan ini atau dampak perubahan lingkungan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi dampak perubahan lingkungan tadi. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena adanya pengurangan fungsi ataupun hilangnya sebagian dari komponen yang menyebabkan putusnya mata rantai di dalam satu ekosistem. Ya, di situ ada perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini dapat terjadi karena ada dua faktor ya. Minggu lalu sudah belajar kita ya tentang penyebab dari perubahan lingkungan. Yang pertama yaitu faktor dari alam, seperti bencana alam, kemudian apa lagi? Yang berasal dari bencana alam, seperti gunung meletus, terus apa lagi? Tsunami, kemudian gempa bumi, terus banjir bandang. Nah, kemudian ada juga faktor kedua yaitu faktor dari manusia yang berasal dari aktivitas manusia. Nah, dari aktivitas manusia itu misalnya adanya kegiatan industri. Tentunya kegiatan industri ini akan menghasilkan limbah ya atau polusi. Dari limbah dan polusi inilah sebagai penyebab dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah environmental pollution atau terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi ataupun atmosfer yang mengganggu ekosistem lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi tiga, yaitu pencemaran tanah, kemudian pencemaran air, dan pencemaran udara. Oke, dapat kalian perhatikan di sini ada dampak perubahan lingkungan. Salah satunya yaitu kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem ini akan berdampak pada hilangnya habitat alami dari banyaknya spesies hewan dan tumbuhan. Kemudian adanya deforestasi dan urbanisasi yang selalu meningkat, yang menghancurkan hutan dan lahan basah yang menjadi habitat dari banyaknya spesies tumbuhan dan hewan tersebut, yang seharusnya menjadi habitat mereka, yaitu habitatnya ada di hutan ya. Perubahan lingkungan itu adalah pemanasan global. Pemanasan global ini
ini disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh adanya deforestasi dan penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian pemanasan global ini juga akan menyebabkan krisisnya kesehatan masyarakat yang akan meningkatkan terjadinya peningkatan penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan infeksi saluran pernapasan. Itu diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan. Paham ya sampai sini? Dampak perubahan lingkungan ini berdampak pada perubahan iklim, yaitu dampaknya dapat terjadinya peningkatan suhu udara yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan kekeringan. Kemudian dampak yang kedua yaitu adanya peningkatan suhu air laut yang menyebabkan ekosistem air laut menjadi di dalam ekosistem itu akan berkurangnya atau matinya terumbu karang dan meningkatnya jumlah dari spesies invasif. Kemudian dampak yang ketiga yaitu persebaran flora dan fauna, di mana flora dan fauna ini tidak akan bertahan hidup pada lingkungan yang berubah secara drastis. Adanya dampak perubahan lingkungan itu, kita melakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi perubahan lingkungan itu sendiri ya. Upaya pencegahan dan penanggulangan perubahan lingkungan itu, yang pertama itu mengurangi penggunaan energi fosil. Nah, di dalam mengurangi penggunaan energi fosil ini, hal ini dapat kita ganti atau dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti kendaraan yang menggunakan listrik atau sepeda listrik ataupun dengan motor listrik. Yang kemudian juga dengan penggunaan bahan bakar fosil ini kita ganti dengan menggunakan energi yang terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Pencegahan dan penanggulangan perubahan lingkungan kedua yaitu dari deforestasi hutan. Hal ini dapat kita lakukan dengan menanam kembali tanaman yang telah terdampak dari deforestasi hutan. Kemudian upaya pencegahan dan penanggulangan perubahan lingkungan yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik. Hal ini dapat kita lakukan dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan kain dan kertas. Jadi dalam hal untuk mengurangi dampak lingkungan ini kita dapat berkontribusi semua ya untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat dan lestari untuk generasi yang akan datang. Dari pembelajaran kita hari ini mungkin ada yang dapat menyimpulkan. Silakan Ida. Perubahan lingkungan memiliki dampak yang signifikan pada kita manusia dan ekosistem. Dampak tersebut meliputi perubahan iklim, kerusakan hutan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan peningkatan polusi udara dan air. Dampak perubahan ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan memenuhi kondisi ekonomi. Untuk mencegah dan menanggulangi dampak perubahan lingkungan, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Kedua adalah melakukan penghijauan dan menjaga keberadaan hutan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Ketiga adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan alih ke transportasi publik atau sepeda untuk mengurangi polusi udara. Keempat adalah memanfaatkan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Oke, itulah ya tadi kesimpulan kita pelajaran hari ini. Baik sekali ya Winda, terima kasih untuk kesimpulannya. Jadi kita semua harus berkontribusi untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita lakukan proses terlebih dahulu ya. Kodenya 685443, silakan join. Alhamdulillah ya, luar biasa untuk hasilnya dari postes ini. Nanti kalian sudah memahami ya apa dari dampak lingkungan, kemudian upaya penanggulangan dari perubahan lingkungan. Nah untuk hari ini boleh Ibu minta refleksinya ya dari perwakilan kelompok. Siapa yang bisa memberikan refleksi? Oke, silakan Jimika. Pada pembelajaran kali ini saya sangat merasa senang karena saya menjadi lebih peka
mencari solusi karena pentingnya tindak pencegahan. Saya juga merasa bahwa tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan melakukan reboisasi hutan sangat berdampak besar bagi lingkungan sekitar. Silakan ya refleksi. Terima kasih. Berita. Ya dan ya, itulah tadi refleksi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Dika. Berarti kalian sudah paham ya, dan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan agar tetap sehat dan untuk generasi yang akan datang. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang pencemaran lingkungan. Ya. Dan di akhir